Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan mata pelajaran kimia. Untuk hari ini, Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang konfigurasi elektron pada elektron tidak stabil. Pemahaman kita tentang elektron yang stabil pada atom dengan yang tidak stabil itu bisa diamati dari adanya muatan yang ada di dalam suatu atom. Kemarin sudah belajar tentang kestabilan atom ya, bahwa atom itu dikatakan stabil apabila dia memiliki tingkat kestabilannya di mana dia tidak memiliki muatannya, yaitu muatan ion. Nah, di sini bisa diberikan penjelasannya. Jadi, jika atom di sini stabil dengan atom yang tidak stabil, cirinya bisa diamati di sini. Kalau stabil berarti dia tidak ada muatan. Kalau tidak stabil dia mengandung muatan. Nah, muatan di sini ada dua. Ada yang muatannya itu positif dan ada muatannya negatif. Kalau muatan positif itu artinya dia adalah melepaskan elektron. Kalau negatif artinya dia di sini adalah menerima elektron. Nah, di sini Ibu contohkan. Misalnya ada K. Di sini nomor atomnya 19. Muatannya adalah positif 1. Nah, sebenarnya ketika ingin membuat suatu konfigurasi elektron, berarti kita membandingkan K ini dengan K yang dalam kondisi stabil. Ya. Di sini kita bisa membuat konfigurasinya bisa berdasarkan Niels Bohr, bisa juga berdasarkan Aubert, ya. Kalau berdasarkan Niels Bohr, ini bisa saya tuliskan. Kulit pertama itu terisi 2. Kulit kedua itu terisi 8. Dan kulit ketiga itu terisi 8 lagi. Dan kulit terakhir, kulit keempat itu berisi 1. Nah, kemudian karena pengertian dari muatan positif ini tadi adalah terjadinya pelepasan elektron pada kulit terluar ya. Jadi yang dilepaskan elektronnya ini adalah pada kulit yang terluar. Pada kulit pertama, kedua, ketiga, yang dikatakan yang terluar itu adalah kulit yang terakhir. Ini adalah disebut sebagai kulit terluar. Elektron pada kulit terluar ya. Nah, tanda positif 1 itu artinya dia berarti melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya. Sehingga karena 1 elektron pada kulit terluarnya ini dilepas, otomatis yang bersisa berdasarkan konfigurasi elektron di sini menjadi 2, 8, 8. Ini adalah konfigurasi menurut Niels Bohr ya. Jadi ini adalah berdasarkan teori dari Niels Bohr. Nah, kemudian bandingkan dengan Aubert. Ya, ini tadi berdasarkan dari Niels Bohr ya. Ini dari Niels Bohr. Bagaimana kalau menurut Aubert? Kita tulis dulu biar tidak salah. Coba kita konfigurasi yang stabilnya dulu ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p6, 5s2, 6p6, 7p6. 7p6 itu artinya dia berarti melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya. Sehingga karena 1 elektron pada kulit terluarnya ini dilepas, otomatis yang bersisa berdasarkan konfigurasi elektron di sini menjadi 2, 8, 8. Ini adalah
3P6 4S1. Berarti ini kulit pertama, yang ini kulit kedua, yang ini kulit ketiga, dan yang terakhir adalah kulit yang keempat ya. Jadi ini. Nah, berdasarkan pada konfigurasi di sini, berarti di sini bisa dituliskan bahwa kulit terakhir berdasarkan konfigurasi ini itu berada pada 4S2. Ini adalah sebagai elektron pada kulit terakhir. Pada kulit terakhir. Kulit terakhir atau kulit terluar ya. Kulit terluar terakhir. Nah, biasa disebut sebagai elektron valensi ya, kalau seperti ini. Biasa disebut sebagai elektron valensi. Terluar. Nah, di sini kita amati elektron terluarnya itu adalah angka 1. Ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah elektron terluarnya. Sehingga karena ada tanda positif tadi sesuai dengan pengertiannya tadi, artinya dia melepaskan elektronnya sebanyak 1. Melepaskan elektron sebanyak 1 pada kulit terluarnya. Berarti yang dilepaskan di sini adalah yang pada 4S1. Sehingga kalau kita tuliskan konfigurasinya di sini adalah menjadi 1S2, ini 2S2, 2P6, baru kulit ketiganya 3S2, 3P6. Jadi ini adalah konfigurasi yang dihasilkan pada ion 19K+. Nah, contoh yang lainnya bagaimana? Contoh yang lainnya bisa Ibu berikan sebagai berikut. Misalkan di sini ada yaitu Cl ya. Cl ini kalau kita tentukan berdasarkan teori dari Niels Bohr, konfigurasinya itu adalah untuk ion stabilnya 2, 8, 7. Berarti kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, kulit ketiga terisi 7. Nah, di sini kalau kita cermati berarti ada elektron terluarnya di sini adalah 7. Adalah elektron terluar ya. Nah, elektron terluar ini biasa disebut sebagai elektron valensi ya. Ada disebut sebagai elektron valensi. Ya. Nah, di sini kalau kita cermati pada sel ini ada tanda negatif yaitu min. Nah, arti negatif di sini menunjukkan bahwa dia akan menerima 1 elektron pada kulit terluarnya. Berarti yang awalnya di sini 7, karena ditambah 1 elektron yang diberikan ada tandanya min ini, sehingga nanti akan bertambah dari 7 ditambah 1 sehingga nanti menjadi 8, sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Jadi ini adalah konfigurasi elektron yang dihasilkan pada atom Cl- dengan nomor atomnya 17 ya. Kemudian contoh yang lainnya, kalau misalkan ingin ditentukan dari yang contoh yang sama ini, ditentukan bagaimana menurut Aubert ya. Kalau menurut Aubert, berarti di sini bisa dikonfigurasi ya. Berarti di sini nanti untuk stabilnya untuk klorin itu adalah
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jadi ini kulit yang pertama, kulit kedua, ini kulit yang ketiga. Nah, dari 3 kulit ini kalau kita cermati, berarti kita bisa menentukan bahwa kulit luarnya itu ada ini. Ini adalah sebagai elektron pada kulit terluar. Ya, biasa disebut sebagai elektron valensinya. Berarti elektron valensinya di sini kalau dituliskan ya, berarti besarnya sama dengan 7 ya. Jadi elektron valensi untuk 3s2, 3p5 itu adalah 7. Nah, sekarang bagaimana penambahan daripada tanda negatif ini yang menunjukkan bahwa dia menerima 1 elektronnya? Berarti yang ditambahkan adalah yang terletak pada kulit paling luar. Antara 3s2 dengan 3p5, berarti yang harus dimasukkan apakah di 3s2? Tidak mungkin ya, karena di sini S itu maksimalnya harus 2. Yang masih memiliki kemungkinan untuk bisa masuk adalah pada P. Sehingga di sini yang awalnya 5 karena ditambah 1 menjadi 6. Sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Jadi pengisiannya, penambahan untuk 1 elektron yang dari tanda negatif ini adalah pada P, yaitu yang awalnya 5 karena ditambah 1 menjadi 6. Nah, ini adalah proses ketika ingin menentukan di mana elektron itu masuk pada setiap orbitalnya atau setiap kulitnya ya. Jadi ketika ingin menentukan konfigurasi dari suatu elektron, dari suatu atom, itu bisa ditentukan berdasarkan pada kulit yang terluar. Jadi yang dilepas dan diterima elektronnya itu adalah pada kulit yang paling luar. Nah, di sini bisa dicontohkan, tadi ada beberapa contoh ya, mulai dari Na+, Cl-, atau mungkin saya tambahkan lagi biar bisa jadikan pembanding ya. Saya tambahkan lagi, misalkan di sini ada misalnya Al ya, aluminium. Aluminium ini nomor atomnya adalah 13 ya. Nah, di sini muatannya itu adalah 3 positif. Jadi dia punya kemampuan untuk melepaskan 3 muatan terakhirnya, yaitu 3 positif. Nah, di sini secara kestabilan atom stabilnya Al itu adalah 13. Menurut konfigurasi dari Niels Bohr, berarti di sini kita bisa menentukan untuk konfigurasi 13 Al itu adalah 2, 8, 3. Berarti angka 3 ini adalah merupakan elektron yang terletak pada kulit paling luar ya, yang terletak pada kulit paling luar. Disebut sebagai elektron valensi ya, atau disebut sebagai elektron valensi. Nah, di sini penjabaran adanya tanda 3 positif berarti ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada aluminium ini mengalami yang namanya proses melepaskan 3 elektron pada kulit terluarnya. Nah,
Berarti yang mana yang harus dilepas? Tentunya yang pada elektron terakhir ini, yaitu pada angka 3. Sehingga karena ini dilepas, otomatis konfigurasinya berubah menjadi 2D8. Ini adalah untuk konfigurasi dari Al3 positif. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di sini ya, menurut teori dari Aubert, pada prinsipnya sama ya, pasti yang dipakai juga untuk elektron yang terletak pada kulit paling luar. Ini coba diperhatikan, berarti kalau di sini ada 13Al, 3 plus dengan 13Al. Yang stabilnya berarti di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Nah, berarti di sini ini kulit pertama, ini kulit kedua, dan ini adalah kulit yang ketiga. Ini ada angkanya ya. Ini kulitnya sama. Nah, kemudian kalau kita cermati berdasarkan daripada konfigurasi di sini, berarti jumlah elektronnya yang terluar yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah menunjukkan elektron yang terletak pada kulit paling luar atau disebut sebagai elektron valensi. Jadi ini adalah elektron yang terletak pada kulit terluar atau disebut sebagai elektron valensi. Ya, disebut sebagai elektron valensi. Nah, di sini kalau kita cermati, karena jumlah daripada elektron yang harus dilepaskan 3 positif, berarti ini adalah nilai daripada elektron yang terletak pada kulit luarnya, yaitu sebanyak 2 tambah 1, yaitu 3. Jadi 3 itu adalah yang ini. Sehingga yang dilepas itu adalah elektron yang berada pada orbital 3s dan 3p. Sehingga nanti yang bersisa untuk konfigurasi elektronnya itu adalah menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Ini adalah untuk konfigurasi menurut Aubert. Sama ya, intinya sama. Cuma ini dijabarkan untuk menggambarkan secara Niels Bohr dan Aubert. Ini penjelasannya seperti ini. Bagaimana untuk yang lain, contoh yang lainnya ya, bisa Ibu contohkan untuk yang lainnya. Misalnya lagi kita contohkan untuk yang negatif ya. Misalnya oksigen. Ini saya hapus dulu. Untuk oksigen ya. Oksigen itu memiliki nomor atom 8 dan muatannya itu adalah 2 negatif. Berarti di sini artinya pada oksigen ini memiliki kemampuan untuk menerima 2 elektron pada kulit terluarnya. Sehingga untuk menentukan konfigurasinya kita bisa membandingkan dulu dengan atom oksigen stabilnya. Pada O dengan nomor atom 8 di sini bisa dikonfigurasi itu 2 dan
6. 26 ya. Kemudian karena dia menerima, ini berarti yang dikatakan kulit terluarnya ini ya. Ini adalah elektron pada kulit terluar. Biasa disebut sebagai elektron valensi. Ya. Kemudian karena di sini pada kulit terluar elektron valensinya itu adalah 6. Sementara dia di sini ketika dia dalam kondisi tidak stabil memiliki kemampuan untuk menerima 2 elektron, sehingga 6 ini nanti akan ditambah dengan 2 sehingga konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Ini adalah konfigurasi menurut Niels Bohr. Nah, bagaimana kalau menurut Aubert? Kalau menurut Aubert berarti di sini kita harus menjabarkan. Berarti untuk O yang stabil dulu. Untuk O stabil berarti di sini 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. 2, 2, 4 ya, 8. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan menentukan elektron kulit terluarnya? Elektron kulit luarnya berarti yang kulit paling luar, yaitu pada 2s2 dan 2p4. Ini adalah merupakan elektron valensi ya. Ini adalah elektron valensinya, yaitu sebanyak 6. Dari mana? 2 tambah 4, yaitu sebanyak 6. Jadi elektron keluarnya adalah 6. Nah, kemudian bagaimana menentukan untuk konfigurasi elektron yang tidak stabil untuk O negatif 2? Berarti di sini kita bisa menjabarkan karena pada kulit keluarnya ini dia menerima elektron sebanyak 2, berarti nanti letaknya adalah pada orbital P ya, jadi pada orbital yang terakhir ini. Sehingga kalau misalkan kita masukkan menjadi 1s2, 2s2, 2p-nya yang awalnya 4 karena di sini ditambah 2 jadi menjadi 6. Jadi 1s2, 2s2 dan 2p6. 2p6. Jadi ini ya jawaban untuk konfigurasi elektron pada atom yang tidak stabil. Ya, mungkin untuk penjelasan Ibu saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan punya gambaran sehingga ketika nanti ada model soal yang modelnya sama atau mirip dengan ini, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Sukses selalu buat kalian, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu berlatih, karena tanpa berlatih kalian tidak akan memiliki pengetahuan yang sesuai dengan harapan kalian. Mudah-mudahan selalu menjadi harapan bagi nusa dan bangsa yang bisa mencerminkan jiwa pantang menyerah, jiwa patah semangat, yang selalu ingin maju dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Sukses selalu buat kalian. Tetap semangat.